Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat P-Network dimanapun kalian berada. Semoga hari ini kalian semua baik-baik saja ya. Oke teman-teman, hari ini ada informasi terbaru nih ya, dari pioner di Korea Selatan nih teman-teman ya. Perdagangan iPhone menggunakan Pi meledak di Korea Selatan. Apakah Pi menuju kesuksesan global? Semoga saja ya teman-teman sukses nih Pi Network. Seperti apa isi informasinya? Jangan lupa di subscribe, di like, di share agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat. Terima kasih, kita langsung masuk ke informasinya. iPhone untuk Pi, tren perdagangan baru meledak di Korea Selatan. Apakah Pi menuju kesuksesan global? Di Korea Selatan, tren yang mengejutkan mengguncang komunitas mata uang kripto karena semakin banyak orang menukar iPhone dengan mata uang kripto. Pi Network. Meskipun Pi Network belum meluncurkan mainnet terbukanya, pertukaran peer-to-peer ini menyoroti potensi jaringan sebagai bentuk mata uang yang diterima untuk transaksi sehari-hari. Bagi sebagian orang, Pi telah beralih dari aset digital menjadi alat tukar yang fungsional, terutama di kalangan pengguna muda yang membantu mengubah cara pandang orang terhadap Pi. Pasar yang berkembang pesat untuk pembelian yang didukung Pi. Beberapa pengguna jaringan Pi di Korea Selatan menginvestasikan ribuan dolar untuk mengumpulkan cukup Pi untuk penguncian on-chain atau transaksi mendatang. Sementara itu, pengguna lain yang telah mengumpulkan sejumlah besar Pi menggunakannya untuk memperoleh iPhone bagi diri mereka sendiri dan anggota keluarga. Aktivitas perdagangan ini telah menarik jenis peserta pasar baru yang sering disebut pembuat pasar, yang bertindak sebagai perantara menghubungkan orang-orang yang membutuhkan Pi dengan mereka yang ingin menukarnya dengan barang-barang seperti iPhone. Kehadiran mereka telah membantu menyederhanakan proses pertukaran, sehingga memudahkan pemegang dan pembeli Pi. Yang perlu diperhatikan adalah tren perdagangan ini sebagai besar dilakukan oleh pengguna melalui pasar informal, bukan bursa yang diatur. Meningkatkan jumlah pembuat pasar Pi menunjukkan bagaimana individu menciptakan pasar sekunder untuk memfasilitasi perdagangan unik ini, yang menunjukkan keyakinan signifikan terhadap potensi Pi. Yang kedua, perubahan harga iPhone di Pi, sinyal ekonomi, tanda tanya nih. Awal tahun ini, pengguna perlu menawarkan lebih dari 2.000 Pi untuk membeli iPhone baru. Namun, fluktuasi terkini dalam nilai Pi dan persediaan terbatas telah menurunkan jumlah ini, dengan rata-rata perdagangan iPhone saat ini sedikit di atas 1.000 Pi. Perubahan ini menunjukkan apresiasi yang dirasakan dalam nilai Pi dalam ekosistemnya. Meskipun tidak adanya nilai tukar formal atau platform perdagangan yang menghubungkannya dengan mata uang fiat, permintaan yang konsisten untuk transaksi yang didukung Pi menunjukkan minat yang kuat dari pengguna yang percaya pada potensi masa depan dan stabilitas nilainya. Penyesuaian nilai mencerminkan kalangan Pi yang semakin meningkat di pasar lokal, faktor potensial yang meningkatkan permintaannya dalam perdagangan peer-to-peer. Seiring berlanjutnya dinamika ini, Pi bahkan dapat mulai berfungsi sebagai aset yang stabil dalam pertukaran sehari-hari bagi pengguna di seluruh dunia. Yang ketiga, jalur potensial menuju adopsi global. Kemauan pengguna untuk berpartisipasi dalam transaksi bernilai tinggi menggunakan Pi, bahkan tanpa peluncuran mainnet terbuka sepenuhnya.
menggarisbawahi tingkat komitmen yang jarang terjadi dalam lanskap mata uang kripto. Meskipun Pi Network tidak berusaha untuk bersaing langsung dengan keberadaan pasar Bitcoin, ia mengukir peran yang khas dalam bursa peer-to-peer digital. Jika tren saat ini berlanjut, beberapa pengguna memperkirakan bahwa jumlah Pi yang dibutuhkan untuk membeli iPhone dapat terus menurun, berpotensi mencapai 500 atau 200 atau bahkan 10 Pi dalam beberapa tahun mendatang. Penurunan tersebut akan menandakan peningkatan utilitas dan penerimaan Pi sebagai bentuk mata uang digital, menjadikannya kandidat yang memungkinkan untuk pembelian sehari-hari dalam berbagai jenis barang dan jasa. Yang keempat, ekosistem ekonomi baru di Cakrawala. Popularitas perdagangan iPhone dengan Pi di Korea Selatan memberikan gambaran sekilas tentang masa depan ekonomi digital dan transaksi sehari-hari yang didukung oleh mata uang kripto. Jika adopsi Pi berkembang melampaui perdagangan lokal dan informal dan menjadi sistem pembayaran terstruktur, Pi dapat menjadi pilihan yang layak bagi bisnis dan individu, baik di Korea Selatan maupun berpotensi dalam skala global. Meningkatnya popularitas Pi sebagai mata uang tidak resmi mengisyaratkan kemungkinan pergeseran ekonomi yang lebih luas di mana transaksi mata uang kripto peer-to-peer memainkan peran yang lebih besar. Meskipun masa depan Pi masih belum jelas, tren ini menandakan meningkatnya minat terhadap sistem pembayaran digital alternatif. Bagi mereka yang mengamati perkembangan Pi Network, tren ini menandai tonggak penting yang memicu minat terhadap potensinya sebagai aset digital global. Mungkinkah popularitas Pi yang terus meningkat menyebabkan perubahan revolusioner dalam dunia transaksi digital? Untuk saat ini, ekosistemnya yang berkembang pesat dan basis pengguna yang berdedikasi menunjukkan bahwa Pi Network berada di jalur yang menjanjikan menuju adopsi dan kesuksesan yang lebih luas. Oke teman-teman, sekian dulu informasinya ya. Intinya nih, Pi di Korea Selatan ya dengan peer-to-peer sama iPhone ya, ini sedang meledak ya teman-teman ya. Semakin banyak orang menukarkan ya atau barter nih koin Pi dengan produk-produk yang sangat unggul ya di Korea Selatan nih teman-teman. Oke, sekian dulu informasinya, semoga bermanfaat. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petir, seder.